Baik, sudah semua? Belum ya? Baru berapa nih? 17. Kita tunggu ya. Total ada 20 ya, berarti ada 10 yang nggak hadir nih ya. Oke, nanti saya cek ya. Ada 10 yang nggak hadir. Oke, total ada 18. Ada Rahmadi, Rian, Aulia ya, Alvina, Milda, Brigita, Vika ya, Rizky ya, Dela, Yada, Vivi, Reza, Eko ya, Tia, Stefan, Rusti, Cahaya, dan Alisa. Oke, sudah 19 orang ya. Kita mulai ya, kan? Ini untuk pretest, jadi silakan dikerjakan dulu ya. Mungkin kan sudah baca-baca juga materinya kemarin. Oke, saya mulai ya. Kita mulai. Oke. Oke, 8 yang benar ya. Nanti sudah mayoritas sudah bagus-bagus nih. Lanjut ya. Oke, Alisa nomor 1. Oke, mayoritas ya kurang tepat. Oke, true bill of lading. Nanti kita akan bahas tentang jenis-jenis dokumen dalam perdagangan internasional ya. Ada bill of lading, ada true bill of lading, ada airway bill, ada manifest apa itu ya. Tapi ini beberapa sudah bagus, sudah bisa menjawab ya 5 orang. Oke ya. Lanjut. Alisa masih. Oh, Cahya sekarang ya.
Oke. Bagian besar menjawab 50-50 ya ini ya. Ada yang benar dan salahnya, lebih banyak yang salahnya ini ya. Oke, jadi dokumen sebagai bukti penerimaan barang dalam perdagangan internasional disebut dengan bill of lading ya, bukan certificate of origin ya, bukan invoice. Certificate of origin itu untuk membuktikan keasalan barang ya, kan ya, untuk membuktikan keasalan barang. Oke. Next, apa? Wah, Cahya masih memimpin ya. Kita lanjut ya. Oke, kita Incoterms rata-rata sudah tahu ya, yaitu tentang aturan yang mengatur tanggung jawab dalam perdagangan internasional. Jadi nanti ini sangat penting sekali rekan-rekan memahami tentang Incoterms ya, yang merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh International Chambers of Commerce ya, di mana Incoterms ini menjadi solusi ya atas eh, apa ketidakjelasan ya pengaturan tanggung jawab risiko dan pembiayaan ya dalam perdagangan internasional, khususnya antara importir dengan eksportir atau pembeli dengan penjual ya. Karena nanti kita akan bahas sampai dengan jam 10 ya. Oke, Cahya masih memimpin. Biasa semuanya hampir benar, terutama 9 orang ya yang menjawab benar. Tapi masih banyak yang salah, 7. Jadi invoice itu bukan bukti penerimaan ya. Tadi bukti penerimaan itu adalah bill of lading ya. Fungsi invoice sebagai pembayaran ya, dokumen pembayaran atau dokumen tagihan ya, antara siapa? Antara pembeli dan penjual. Ya rekan-rekan ya. Jelas ya. Lanjut ya. Siapa pemimpinnya? Masih Cahya ya. Nah, ini agak sulit saya kira. Cost insurance rate. Wah, ternyata luar biasa ya. Udah pada bisa ya. Mayoritas bisa nih ya. Jadi menjawab dengan benar. Kalau kita cost inference rate CIF ini sangat penting sekali ya, karena dia Incoterms yang digunakan untuk penilaian kepabeanan ya, atau custom valuation dalam rangka menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor ya rekan-rekan. Nah, ini memang lazim digunakan dalam perdagangan internasional menggunakan Incoterms CIF ya. Kalau disepakati Incoterms-nya CIF, maka di sini resiko utama
yang ditanggung oleh penjual ya. Penjual ini adalah eksportir ya, eksportir. Maka eksportir, pihak yang mengirimkan barang atau penjual ini, dia menanggung kerusakan barang selama pengangkutan ya. Karena harga yang disepakati sudah include freight ya, freight ya. F ini freight rekan-rekan ya. Nanti saya akan jelaskan. Di sebagian besar sudah benar pilihannya. Luar biasa. Berarti tadi malam dibaca ya soalnya, materinya. Oke, lanjut ya. Cahya masih memimpin. Lanjutkan. Oke. Ternyata 5 benar ya, yang lainnya salah. Oke, memang ini agak sulit ya, jenis-jenis LC ya, saya pun suka ketukar-tukar ya, tapi ini kita sama-sama pahami jenis LC yang memungkinkan ya pengirim untuk menarik sejumlah uang ya dari jumlah kredit sebelum pengiriman barang tersebut. Ya, adalah red clause LC, ya kan ya. Oke, terakhir kita lihat siapa. Masih Cahya ya, luar biasa Cahya ya. Terakhir ini soal terakhir, ini 8 soal aja. Wah, luar biasa ya, mayoritas ya, yang salah sedikit sekali. Jadi ini sudah tepat, yaitu pembayaran melalui bank dengan menyerahkan dokumen kepemilikan barang. Disebut dengan documentary collection dalam metode pembayaran internasional. Oke, luar biasa. Kita lihat siapa yang ada di podium. Oh, Rian ya. Rian nomor 3 ya. Reza nomor 2. Dan nomor 1 adalah Cahya. Oke. Ya. Kita berikan close kepada Cahya ya. Oke. Jadi rekan-rekan, yang sudah berpartisipasi ya dalam Kahoot-nya tadi. Rata-rata sudah bagus ya. Saya mau share ya, share ke ini aja deh. Ke grup ke Brigita. Kita grupnya belum ada ya. Nanti bikin grup aja kali ya, bikin grup WhatsApp ya rekan-rekan ya. Atau grup WhatsApp yang kemarin aja ya. Beda ya. Hukum bisnis beda ya. Oke. Saya kirim ke Brigita aja. Oke. Jadi itu nanti yang akan kita pelajari dalam materi kita selama di pertemuan pertama ini, rekan-rekan. Saya ingin share screen lagi. Ya. Share-nya dari sini aja deh. Sorry.
Ya, rekan-rekan, jelas ya. Saya akan coba sampaikan. Nanti silakan bertanya ya. Saya akan jawab ya. Mungkin rekan-rekan nanti juga bisa menambahkan ya. Kalau jawaban saya kurang jelas gitu ya. Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan ini ada dua ya, tahapan transaksi perdagangan internasional dan dokumen transaksi perdagangan internasional. Tadi rekan-rekan sudah jawab ya 8 soal yang saya kira cukup bagus jawaban-jawabannya. Ya kira-kira itulah yang akan kita bahas. Pertama ini daftar riwayat hidup saya ya yang belum kenal ya, tapi sebagian sudah kenal saya rasa ya. Jadi saya adalah pejabat fungsional ya, ahli muda di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan kan ya. Saya juga dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum ya, IBLAM. Rekan-rekan yang mau ambil S1 Hukum ataupun S2 Hukum bisa daftar ya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta. Ya, saya kira tidak menutup kemungkinan ya, walaupun rekan-rekan ini sedang kuliah S1 DTD 4 akuntansi ya, tapi bisa juga ya ambil jurusan lain karena sekarang juga kuliahnya bisa secara online ya, atau ambil di UT juga bisa ya, di UT. Saya juga kemarin baru lulus di UT akuntansi ya. Tahun ini baru lulus. Jadi dapat gelar baru sarjana akuntansi ya. Karena kan juga sebentar lagi ya. Di gelarnya sarjana akuntansi. Saya juga sebagai kaprodi di S2 IBLAM tapi baru kemarin meletakkan jabatan dan sekarang juga dipercaya sebagai dosen luar biasa di Unpad ya. Riwayat pendidikan saya dulu alumni STAN tahun 2001 ya. 2001 rekan-rekan baru pada lahir kayaknya ya. Saya lulus STAN tahun 2001 ya, tapi D3 ya, dulu diploma 3. Langsung kerja penempatan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari tahun 2001 sampai dengan sekarang. Jadi sudah sekitar 23 tahun ya di Bea Cukai. Rekan-rekan juga bisa ya mengikuti jejak saya, tidak harus dari lulusan STAN yang ada di Kementerian Keuangan ya, karena juga justru sekarang banyak diambil dari kampus-kampus ya negeri dan swasta selain dari STAN ya. Karena lulusan STAN sendiri sekarang justru disebar ke instansi-instansi di luar Kementerian Keuangan ya, seperti di kementerian-kementerian, lembaga dan juga di pemerintah daerah. Jadi chance-nya besar untuk bisa bergabung di Kementerian Keuangan, termasuk di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seperti saya ya. Kemudian saya melanjutkan S1 dan S2-nya termasuk S3 di bidang hukum. Ini tidak nyambung ya karena saya ditempatkan di bagian hukum yang bersinggungan dengan hukum, terutama penanganan sengketa di pengadilan pajak ya rekan-rekan. Kalau rekan-rekan lihat saya baru mulai kuliah di tahun 2010 lah ya. Jadi 10 tahun sudah kerja baru mulai kuliah S1 lagi. Dan lulus di tahun 2013. Jadi memang lama tidak kuliah lagi. Tapi setelah S1 saya langsung S2 dan S3 ya. Jadi dalam kurun waktu 9 tahun atau 10 tahun saya menyelesaikan S1, S2 dan S3 saya. Semuanya hukum. Kemudian juga ada sertifikat-sertifikat keahlian yang nanti rekan-rekan juga bisa dapatkan ya di bidang akuntansi, termasuk juga di bidang pajak atau juga di bidang hukum ya. Itu penting sekali untuk menambah kompetensi ya dan juga menambah portofolio kita sehingga kita memiliki nilai ya, nilai jual, nilai jual. Emangnya barang dijual ya. Memiliki daya tarik lah gitu ya. Kalau kita ingin bersaing di bidang profesional gitu ya kan ya. Ini publikasi ilmiah yang saya buat ya, tentunya sebagai dosen terutama memang wajib membuat publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal ataupun dalam bentuk buku ya kan.
Saya juga berkolaborasi dengan dosen-dosen di Unpad, terutama untuk buku ini ya, pengantar hukum transaksi bisnis transnasional. Rekan-rekan bisa lihat di toko hijau ya, di Tokopedia atau di Shopee sudah ada ya kalau mau beli. Kemarin belum saya share ke kelas hukum bisnis ya, harusnya saya lupa ya. Jadi saya juga sudah nulis buku sebenarnya Mas Stefan ya. Tapi lupa saya share. Malah di sini saya share-nya ya, karena saya baru ingat saya pernah nulis buku ya di tahun 2022 ya tentang hukum bisnis, hukum transaksi bisnis transnasional ya. Nanti rekan-rekan bisa pantau, bisa beli di Tokopedia kalau mau ya, ataupun di Shopee sudah ada di online ya. Di Gramet juga sepertinya sudah ada ya kalau rekan-rekan ke Gramet. Ini tulisan-tulisan yang lain, baik untuk transaksi perdagangan internasional, kan ya. Di sini alurnya tadi ya. Jadi yang tadi ditanyakan pertama kali dimulai dengan sales kontrak. Ini merupakan titik awal terjadinya transaksi perdagangan internasional ya rekan-rekan ya. Apa tadi sales kontrak? Tadi rekan-rekan sudah jawab. Tidak lain adalah kesepakatan ya, kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Jadi bicara ekspor impor perdagangan internasional yang paling penting tuh ini ya, dua orang ini, eksportir dan importir yang saling bersepakat dalam bentuk sales kontrak. Yang lain ini sebenarnya cuma tambahan ya, supporting ya rekan-rekan ya, cuma supporting. Bisa saja ekspor impor tidak menggunakan shipping ya, tidak menggunakan shipping agent, shipping company, tidak menggunakan ya, tidak menggunakan perbankan ya. Ini bank ya. Tidak menggunakan perbankan, tidak menggunakan kapal, tidak menggunakan pesawat. Bisa ya ekspor impor. Kalau eksportir dan importirnya langsung ketemu, ya kan? Misalnya si importir ya dari Indonesia pengen berdagang, belanja barang di Malaysia ya. Dia langsung datang ke Malaysia, langsung dibeli ya, dibawa sendiri gitu ya ke Indonesia. Jadi tidak perlu shipping company, tidak perlu shipping agent, tidak perlu perbankan ya, bayarnya pun langsung bayar cash. Nah, itu juga masuk ke dalam perdagangan internasional yang bersifat, mungkin saya katakan bersifat perseorangan ya, pribadi ya, melalui barang penumpang biasanya ya, just tip barang penumpang yang lazim dilakukan para apa namanya orang-orang yang melakukan just tip tadi ya. Jadi tidak menggunakan jasa pelayaran, tidak menggunakan jasa perbankan ya, cukup adanya penjual dan pembeli saja sebenarnya sudah bisa. Tapi lazimnya kalau sudah transaksi dagang ya, transaksi dagang yang besar gitu ya, maka ada supporting agent ya, instansi-instansi yang mendukung ya dalam bentuk terutama ini ya, shipping itu pelayaran atau penerbangan airlines, kemudian juga perbankan ya, untuk menjamin pengiriman uang dana kepada siapa? Kepada para pihak ya rekan-rekan ya. Nah, di sini peranan custom yang akan kita bahas dalam 7 pertemuan kita ini, yaitu bea cukai ya, customs ya. Jadi customs itu adalah bea cukai. Ini dari bahasa Inggris ya, customs. Kalau di Malaysia dibahasakan secara apa namanya? Secara langsung gitu ya, custom ya. Kalau di Malaysia custom ya. Di Indonesia bea cukai namanya. Ya, kalau di Malaysia custom, benar-benar tulisannya custom ya, KASTAM, custom. Ya. Kalau di Belanda dulu kita kenal dengan nama douane ya, douane. Mereka masih ingat nggak douane? Douane ya, douane ya, douane ya. Nah, kayak gini. Itu ya. Kalau di Arab namanya daribah kalau nggak salah ya, daribah. Jadi macam-macam ya. Tapi di Indonesia dikenal dengan bea cukai ya. Kalau di Malaysia
custom tadi ya, custom Malaysia, Brunei, ya, custom terjemahan adopsi ataupun serapan dari customs tadi ya, customs. Jadi custom itu bea cukai itu fungsinya sebenarnya sebagai pengawas ya. Jadi kita lihat di pelajaran besok apa itu bea cukai, apa itu kepabeanan, apa itu ekspor, apa itu impor menurut undang-undang kepabeanan. Sekarang kita belum masuk ke situ, kita baru masuk ke teknik perdagangan internasional yang bersifat bisnis to bisnis ya. Unsur government dalam hal ini bea cukai belum kita bahas. Jadi pertemuan berikut kita akan bahas ya rekan-rekan ya. Ini saya record ya rekan-rekan. Nanti rekan-rekan bisa tonton lagi di YouTube saya ya. Tapi untuk pertemuan berikutnya silahkan berkoordinasi menggunakan YouTube Tech Center ya, karena saya ingin mengembangkan Tech Center juga agar materi-materi kepabeanan bisa tersosialisasi dengan lebih luas ya. Kalau di YouTube saya sebenarnya sih banyakkan subscriber YouTube saya ya. Saya Tech Center saya lihat baru berapa tuh subscribernya ya, belum sampai 500 juga ya, baru sedikit ya. Tapi kita kembangkan ya, karena Tech Center 4 ini prospeknya lebih cerah ya dibandingkan dengan YouTube saya. Gitu ya rekan-rekan ya. Jadi nanti untuk kelas berikutnya ya, ingat ya Kak Brigita ya, buat kelompok, kemudian koordinasi dengan Pak Agus sebagai yang pemilik ya akun Tech Center Unpad, bagaimana sehingga kita bisa menggunakan untuk perkuliahan berikutnya, bisa live streaming dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan juga jangan lupa bikin Kahoot ya. Ini saya yang bikin sendiri tadi, anggap baru pertama saya bikin Kahoot ya. Ternyata ribet juga ya, ribet juga ya. Nanti kadang-kadang bikin sendiri ya, agar saya lebih ringan gitu ya. Nah, tapi untuk pertama ini biar saya dulu nggak apa-apa. Itu ya rekan-rekan ya. Lanjut ya. Kita lanjut. Yang mau bertanya langsung aja silahkan. Nggak usah malu-malu ya. Mumpung kita masih ketemu, langsung aja raise hand atau langsung open mic. Jadi ini ya, alur yang kita bahas tuh seperti ini rekan-rekan. Ini yang sempurna, yang lengkap, alur perdagangan internasional seperti ini. Tapi lazimnya ya, terutama sekarang sudah menggunakan platform-platform e-commerce, maka memang kita tidak lagi berhubungan dengan agen pelayaran, kita tidak lagi berhubungan dengan agen asuransi, kita tidak lagi berhubungan dengan perbankan, semuanya dilayani cukup dengan klik-klik ya, klik-klik handphone kita, maka sudah sampai itu barang di depan rumah kita. Padahal dikirimnya dari Cina ya. Dikirimnya dari Cina. Saya pernah nggak sadar gitu. Maka rekan-rekan juga sering kasih gitu ya. Pesan apa misalnya tongsis gitu ya. Tongsis. Apa tuh tongsis? Ya. Selfie stick gitu ya. Saya pernah ya. Itu dalam tempo 3 hari ya, nggak sampai seminggu datang. Saya lihat alamatnya ya di sono ya, di Shanghai ya. Luar biasa ya. Nah, saya pesan dari Surabaya. Tadi saya ada pesan juga tuh, pesan sepatu. Itu 2 minggu baru sampai. Ya, ini kok bisa begitu ya? Dari Cina 3 hari, 4 hari ya, nggak sampai seminggu datang itu. Tapi dari Surabaya malah lama ya. Itulah PR terbesar kita. Itu terkait juga dengan pelajaran kita ya, bagaimana perdagangan internasional ini aspek logistiknya harusnya bisa lebih efisien. Itu tadi ya contohnya. Kirim dari Surabaya ke Jakarta bisa 2 minggu. Dari Cina ya 5 hari, 4 hari, 3 hari sampai. Kan ya. Berikutnya, nah ini platform-platform digital yang kita sama-sama sudah pahami ya. Banyak ya. Ada puluhan, bahkan ratusan mungkin sekarang ya. Kalau di Indonesia ada Lazada ya kan. Ada Lazada, ada Blibli ya. Blibli di Bandung ada ya, gede banget itu ya. Saya lihat itunya, papannya itu ya. Kalau kita lewat tol Cipularang gitu ya, Blibli ya, gede banget. Itu dari dulu tuh kan ya, dari zaman saya masih remaja ya, Blibli itu udah ada ya. Dan seterusnya ya. Sekarang yang paling terkenal Shopee ya, Shopee yang sampai punya jet pribadi itu ya. Yang ditebengin jetnya.
Kan ya. Itulah betapa besarnya bisnis, ya, bisnis apa nih? E-commerce ini ya. Suara saya jelas ya? Jangan sampai saya udah ngomong nggak jelas. Jelas, Pak. Oh, jelas, alhamdulillah. Jelas, Pak. Nanti yang mau nanya langsung aja ya. Jangan malu-malu ya, mumpung ada saya di sini. Kapan lagi bisa ketemu saya gitu kan. Lanjut ya. Nah, ini sistem e-commerce kita, rekan-rekan. Tadi saya katakan sebenarnya kalau bicara e-commerce itu sebenarnya ya banyak ya instansi yang terlibat, tapi memang kita tidak merasakannya. Kita kan cuma klik bayar lewat apa internet banking, tahu-tahu sudah datang barang. Sebenarnya banyak melibatkan berbagai komponen ya. Di sini ada softwarenya itu sendiri ya, pihak marketingnya ya, industri ya, retailnya ya, tentunya juga ada ya jasa pengirimannya ya, airline, air freight ya, logistik ya, kemudian pergudangannya ya, termasuk teknologi hardware, storage, dan juga pengolah datanya ya rekan-rekan. Termasuk tadi yang kita kenal paling softwarenya aja download di handphone gitu ya. Tapi tadi banyak yang ekosistem dari e-commerce itu rekan-rekan ya. Nah, ini gambaran betapa besarnya ya e-commerce ini, dan Indonesia kita lihat cukup leading ya, karena memang dari segi pasar sangat luas ya, dan nomor 2 di Asia ya. Di dunia ini, sorry ya, bukan Asia ya, karena di sini kita di bawah Singapura, Filipina juga besar juga ya, India, Argentina ya. Ini tahun 2022 ya kan. Mungkin sekarang udah leading kali Indonesia ya. Saya belum cek yang terbaru di tahun 2025, 2019 sampai dengan 2025 untuk dunia ya, prospeknya meningkat terus. Oke, saya kira ini. Nah, kita kembali ke sales kontrak dan rekan. Ini penting sekali. Tadi sudah dijawab di pretest. Tidak lain adalah kesepakatan ya. Jadi kalau tidak ada kesepakatan tentu tidak ada pergerakan barang, tidak ada pengiriman barang ekspor ya ataupun impor. Jadi harus disepakati dulu. Memang bentuk-bentuknya bisa secara lisan, korespondensi ya. Ya. Kemudian pro forma invoice. Ini sebenarnya bagian dari sales kontrak ya rekan-rekan ya. Jadi bicara sales kontrak itu tidak harus berbentuk sales kontrak. Intinya sudah ada kesepakatan ya, dan kesepakatan itu dipahami oleh kedua belah pihak. Tapi memang nanti kalau berbentuk lisan ini berbahaya karena kesepakatan itu tadi tidak dapat dibuktikan, terutama kalau terjadi sengketa ya, terjadi dispute. Misalnya barang yang dikirim berbeda ya, atau harga yang disepakati kemudian tidak jelas sehingga para pihak menjadi one prestasi. One prestasi kemarin kita sudah bahas di hukum bisnis ya. Jadi rekan-rekan sudah paham apa itu one prestasi gitu ya. Tidak lain adalah ingkar janji ya, atau cedera janji, tidak melaksanakan kesepakatan kewajibannya yang ada di dalam kontrak ya rekan-rekan ya. Lanjut ya. Nah, tadi ya pihak-pihaknya yang paling penting ini adalah eksportir atau importir, disebut juga seller dan buyer, disebut juga supplier dan indentor. Ini sebenarnya pihak yang sama tapi bisa berbeda ya, tergantung nanti konteksnya apa gitu ya. Kalau dalam konteks kepabeanan, bea cukai menyebutnya eksportir dan importir. Tapi dalam konteks perbankan ya, ataupun dalam konteks jual beli, maka disebut seller and buyer. Dalam konteks logistik ya, pengiriman barang, maka bisa saja disebut supplier dan indentor ya, atau bisa juga disebut
sebagai consignee dan consignor ya. Ini tambahan lagi dari saya, consignor ya, consignor. Sorry tulisannya jelek karena saya pakai, oh di sini ada ini ya. Bisa pakai ini ya. Consignor ya. Consignor. Itu orang yang mengirimkan barang ya rekan-rekan. Consignor. Jelas ya. Ini dia. Ya. Nah, importir disebut juga dalam konteks pengiriman barang, dia disebut juga sebagai consignee ya. Consignee. Consignee tulisannya gitu ya. Kelihatan ya? Kok kecil banget ya? Gede ini. Nah, ya. Warnanya merah ya. Hitam. Oke. Merah deh. Oke ya. Consignee ya. Kalau tadi consignor. Nah, dua pihak inilah yang paling penting ya. Dua pihak ini yang paling penting. Kan ya. Yang lainnya itu hanya pendukung ya, supporting tadi saya katakan ya, yaitu agen pelayaran, perbankan, asuransi, ya, Kementerian Perdagangan, custom, bea cukai juga pendukung sebenarnya, tapi wajib. Karena namanya ekspor impor pasti harus melalui bea cukai ya. Karena bea cukai sebagai instansi negara yang mengawasi ya, apakah sudah bayar bea masuk, sudah bayar pajak, ya, sudah mengurus perizinan, ya, itu semua bea cukai ya rekan-rekan ya. Itu ya. Jelas ya. Tapi kok banyak yang lolos dari bea cukai. Itu yang PR besar bea cukai dan PR kita semua tentunya ya. Kadang-kadang memang banyak yang lolos. Kenapa? Ya karena keterbatasan dari bea cukai itu sendiri ya. Kita lihat perbatasan Indonesia itu kan sangat luas ya. Bagaimana bea cukai bisa mengawasi garis pantai terluas di dunia ini ya kan? Indonesia kan garis pantainya terluas katanya ya. Kalau tidak salah Indonesia memang yang terluas ya. Nah, itu kan rawan penyelundupan ya di apa namanya? Pesisir-pesisir pantai ya, baik yang di laut selatan maupun di utara ya. Tidak mungkin bea cukai bisa mengawasinya. Itu yang memang rawan penyelundupan. Akhirnya perdagangan internasional tadi, perdagangan yang lebih tidak lewat bea cukai ya. Ya, karena kan juga mungkin banyak tahu juga ya, di pelabuhan pun sulit ya, di bandara saja sulit. Ketika arus traffic sangat sangat padat, bea cukai melakukan pengawasan tentunya menimbulkan permasalahan ya, karena bisa menghambat arus barang maupun arus orang ya, kan ya. Akhirnya memang dilaksanakan secara hati-hati, secara selektif, berdasarkan manajemen resiko. Itu ya rekan-rekan ya. Silakan, ada yang mau tanya, nggak usah malu-malu ya. Di kesempatan bertanya. Nah, ini tahapan untuk membuat sales kontrak ya rekan-rekan. Tapi tidak harus seperti ini ya, tapi ini kalau dilaksanakan akan menjamin kesepakatan sales kontrak yang lebih sempurna ya, dimulai dengan ya penawaran ya, atau promosi, kemudian kita melakukan inquiry ya, inquiry itu semacam belum pesanan ya, semacam respon atas penawaran tersebut ya, kemudian dikirimkan nanti oleh pihak penjual ya, overseat, artinya sudah lebih detail ya, sudah lebih fix, terutama kaitan dengan harga ya, harga dan juga kondisi-kondisi yang lain ya. Kemudian mengirimkan order sheet ya, order sheet ya rekan-rekan ya. Order sheet ya. Order sheet ini
dapat juga kita samakan dengan purchase order ya, PO. Ya, PO itu kalau dibahasakan bisa juga order sheet. Ya, PO, open PO gitu ya. Bukan open BO ya. Open PO ya. Biasanya kalau sudah terjadi kesepakatan ya, baru kita lakukan purchase order yang dikirimkan oleh siapa? Oleh importir atau pembeli kepada si penjual ya rekan-rekan ya. Baru kemudian terakhir disepakati sales kontrak yang mengikat ya. Dan setelah sales kontrak bisa juga dibalas dengan sales confirmation ya. Ini tahap-tahap dalam perdagangan internasional sampai dengan terbentuknya sales kontrak. Ya, kan ya, jelas ya. Kita lanjut. Ini struktur sales kontrak yang harus ada di dalam kita membuat sales kontrak ya rekan-rekan ya. Kalau ini tidak ada, dapat dipastikan ya akan beresiko terjadinya kegagalan pengiriman karena tidak jelas hal-hal yang harus disepakati. Yang pertama tentunya term of good-nya atau rincian barangnya ya. Jadi pastikan sudah detail merinci ya jenis barangnya, tipe barangnya, ya, spesifikasi barangnya, ya rekan-rekan, keaslian, ya, asal barang ya apakah dia KW, ya nggak apa-apa, ya, yang KW, ya, artinya low grade. Kalau memang kesepakatannya seperti itu boleh, gitu ya rekan-rekan ya. Karena kan kemarin sudah belajar tentang hukum bisnis ya, Mas Stefan, Mbak Vivi, ya Kak Vivi, ya dan rekan-rekan Rian juga hukum perjanjian, menganut asas kebebasan berkontrak ya, freedom of contract, freedom of trade ya, kebebasan berdagang. Tapi tentunya nanti kebebasan itu dibatasi ya, dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh undang-undang. Misalnya tidak boleh menjual narkoba ya, menjual barang-barang yang terlarang, dia akan ditahan oleh bea cukai ya. Dan orangnya juga bisa dipidana. Rekan-rekan ya. Berikutnya yang penting juga ini terms of delivery ya. Untuk terms of delivery secara khusus diatur ya oleh Incoterms ini ya. Nanti Incoterms kita bahas sendiri ya. Incoterms ini terakhir dirilis tahun 2020. Ingat ya. Terakhir dirilis tahun 2020 ini nanti untuk post test ya. Habis ini ada post test lagi. Rekan-rekan ada post test. Nanti ada satu pertanyaan ya, Incoterm tahun berapa yang terakhir? Yang terakhir tahun 2020 ya. Jadi ada pre-test dan ada post-test. Berikutnya term of payment ini juga harus muncul. Kalau ini tidak ada, ya nanti nggak jelas bayarnya pakai apa, ya pakai daun nanti bayarnya. Harus jelas bayarnya berapa, nilainya berapa, bayarnya pakai apa, pakai LC, pakai cek, ya atau cash, ya. Nah, itu harus disepakati di dalam mana? Di dalam sales kontrak. Kemana bayarnya? Berapa nomor rekeningnya? Harus jelas siapa nama penerima dananya, kapan deadline-nya, ya. Kalau terlambat harganya kena bunga atau tidak itu harus disepakati ya di dalam sales kontrak. Aduh, ngantuk nih ya. Ngopi ya. Belum ngopi. Ya rekan-rekan ya, jelas ya. Kita lanjut. Apa? Term of shipment ya. Term of shipment artinya apakah dia di mana dikirimnya sampai kemana ya. Tentunya nanti harus disesuaikan dengan Incoterms ya. Kalau Incoterms-nya CIF tentunya harus sampai ke pelabuhan asal ya. Ke pelabuhan asal. Sampai ke pelabuhan bongkar ya di negara tujuan importir ya rekan-rekan ya. Ya. Kemudian
Bisakah dilakukan transshipment atau tidak? Ini juga harus disepakati ya. Karena transshipment ini bisa jadi merugikan pihak importir ya, terutama ketika importir menggunakan fasilitas FTA ya, Free Trade Agreement, di mana ya di dalam FTA itu ya fasilitas yang memberikan tarif bea masuk ya 0% atau lebih rendah daripada tarif umum. Tapi kalau barang impor tersebut dilakukan transshipment ya, maka FTA-nya bisa menjadi gugur ya, menjadi gugur. Kenapa? Karena ditolak oleh bea cukai terutama ya. Mengapa bea cukai menolak? Karena tidak dikirim secara langsung ya, melanggar ya syarat dari FTA yaitu harus direct consignment. Nah, untuk bisa tetap menikmati fasilitas FTA untuk ya barang-barang yang transshipment atau pindah kapal, maka dia harus melampirkan True BL. Nah, tadi ada di soal ya, True BL. Tadi dijawab beberapa benar ya, dan yang lain juga salah. Jadi True BL itu dokumen pengangkutan yang ya, digunakan untuk apa tadi? Untuk menyepakati pengiriman barang yang sampai ke pelabuhan ataupun ke tempat tujuan yang melalui beberapa pelabuhan ya, atau melalui proses transshipment, bahkan melalui multi moda transportasi ya, misalnya melalui kapal, melalui truk ya, atau melalui kereta, tapi tiketnya satu ya. Itulah yang disebut dengan True BL ya, seperti kita kalau mau terbang dari Jakarta ke Papua misalnya ya, transit di Makassar misalnya ya. Ada di sini yang dari Makassar ya. Ada yang dari Papua, ada nggak sih dari Papua? Ini rata-rata dari mana nih? Jakarta ya? Dari Bandung lah yang paling banyak saya rasa ya. Nah, itu kita pakai tiket apa? Tiket terusan ya, atau True BL ya kalau di istilah perdagangan internasional itu True BL. Jadi mencantumkan rute dari awal sampai dengan akhir kita tiba di tempat tujuan ya rekan-rekan ya. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 10 ya. Oke, ntar ya rekan-rekan. Saya bikin kopi dulu ya, kok ngantuk sekali ya. Kita istirahat dulu sebentar ya. Istirahat dulu sebentar. Sambil teman-teman menyiapkan pertanyaan ya. Kemarin kan materinya udah ya. Nanti yang nanya saya kasih bonus nanti ya. Bonus apa ya? Oke ya, saya bikin kopi dulu ya. Agak ngantuk rekan-rekan. Bentar ya. Jangan deh.
Tes. Oke. Sudah jadi kopinya. Bisa pagi-pagi ngopi dulu. Kita lanjut ya. Nah, ini yang paling penting rekan-rekan, yaitu kalau ya perdagangan internasional, ekspor impor mengalami kondisi apa? Kondisi istilahnya force majeure atau bencana ya, emergensi ya, resiko yang terjadi sehingga menimbulkan kerugian. Seperti di gambar kita lihat, kan? Ini ada kapal ya tenggelam ya, atau apa namanya, mengalami damage ya, kerusakan tengah laut, sehingga kontainer-kontainernya tadi jatuh ke laut ya, dan kapal itu sendiri pun ya kalau sudah seperti ini ya kemungkinan akan tenggelam ya. Jadi baik kapalnya maupun barangnya mengalami kerugian. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana tanggung jawab, waduh panas banget, para pihak ya atas kondisi tersebut ya. Siapa yang menanggung kerugian? Siapa yang harus membayar ya kerusakan ya, mengganti rugi? Nah, ini nanti diatasi ya, dijawab, diselesaikan dengan yang disebut terms of delivery ya. Term of delivery ini secara internasional diatur oleh International Chambers of Commerce atau Kamar Dagang Internasional dalam bentuk apa? International Commercial Terminology ya, Incoterms 2020. Oke, rekan-rekan ya. Nah, Incoterms 2020 ini ya mengandung aturan, tadi keluar di soal pretest. Aturan apa? Aturan dalam perdagangan internasional yang dapat diterima oleh ya berbagai otoritas. Jadi ketentuan Incoterms ini ya dapat saya katakan menjadi ketentuan hukum internasional yang berlaku di ranah ya privat maupun publik. Ya, kemarin kita sudah belajar di hukum bisnis apa itu hukum privat, apa itu hukum publik. Ya, mengapa hukum internasional Incoterms ini saya katakan juga berlaku di hukum publik? Karena pemerintah, misalnya bea cukai juga menggunakan Incoterms ya dalam ya melakukan pengawasan ya. Misalnya tadi dalam memungut bea masuk, maka bea masuk tersebut menggunakan nilai pabean yang berbasis Incoterms, yaitu CIF. Walaupun nilai pabean nanti di pelajaran berikutnya rekan-rekan catat ya, tidak hanya CIF. Jadi CIF plus gitu ya. Ada plus-plusnya. Plus-plusnya apa? Plus royalty ya, plus ASIS, plus apalagi freight sih udah CIF ya, plus komisi ya, komisi penjualan ya. Saya lupa penjualan atau pembelian. Pokoknya komisi ya, komisi-komisi yang masih harus dibayar dalam rangka dalam rangka pengiriman barang ya, komisi penjual. Saya rasa komisi penjual ya, nanti saya cek lagi. Kemudian juga di dalamnya terkandung biaya-biaya lainnya ya selain CIF, terutama tadi royalti, proceed, ASIS ya. ASIS itu bantuan secara cuma-cuma yang diberikan oleh importir kepada eksportir untuk tujuan ya pengiriman barang ke kepada importir ya rekan-rekan ya. Silakan yang mau ngopi ya. Habis ini ada kuliah lagi rekan-rekan. Di kelas saya tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, kita sampai jam 10 ya. Bentar lagi nih. Masih 1 jam lagi ya. Lama juga ya. Kalau saya sendiri yang presentasi emang lama ya, tapi besok-besok makanya ya rekan-rekan yang presentasi, habis itu tanya jawab, nanti giliran saya terakhir ya, biasa. Biar lebih aktif ya. Kalau begini ngantuk saya rasa nih.
Tapi nanti saya kasih Kahoot lagi ya di akhir sebelum selesai biar rekan-rekan bisa aktif ya. Silakan yang mau bertanya ya. Ini menarik saya rasa ya, terutama yang suka belanja-belanja online atau yang mau mulai bisnis ekspor impor ya. Rekan-rekan yang punya produk mau mengekspor silakan tanya ya. Bisa nanti melalui platform-platform tentunya ya, atau yang pertama cari buyer dulu ya, cari buyer dulu. Kalau udah ketemu buyer nanti bisa kirim lewat DHL, lewat FedEx ya. Memang itu belum bersentuhan dengan bea cukai. Nanti kalau sudah besar partainya, sudah di atas 100 kilo, baru membuat PEB. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya, tentang tata laksana ekspor dan tata laksana impor. Ini sih baru ini aja, pengenalan aja. Oke, kembali ke Incoterms rekan-rekan. Jadi Incoterms itu apa sih? Ya, jadi dia tuh termin itu artinya terminologi ya, definisi yang terdiri dari 3 huruf rekan-rekan. Cuma 3 huruf aja dia tuh. XW, FCA, CIP, FOB. Ya, 3 huruf ini mengandung konsekuensi hukum yang jelas. Buat siapa? Buat para pihak rekan-rekannya. Apa itu konsekuensi hukumnya? Kita lihat di sini ya tadi ya. Misalnya tadi ya, kapal kebakaran, kapal kena ombak, ya, kapal kena tsunami. Siapa yang bertanggung jawab? Maka cukup dengan mencantumkan 3 huruf tadi akan jelas ya tanggung jawab para pihak dalam hal ya, dalam hal apa? Dalam hal tas, tanggung jawab obligation, kemudian dalam hal resiko dan dalam hal biaya ya. Jadi ada tiga tanggung jawab yang dijelaskan di dalam Incoterms, yaitu task, risk, and cost. Ya, rekan-rekan ya. Task itu apa? Tanggung jawab. Misalnya siapa yang bertanggung jawab mengurus perizinan, siapa yang bertanggung jawab mengurus dokumen pelayaran, siapa yang bertanggung jawab mengurus dokumen asuransi, siapa yang bertanggung jawab mengurus apalagi custom clearance ya. Custom clearance itu ya formalitas kepabeanan ya, bikin PIB, bikin PEB. Yang kedua resiko ya. Nah, ini yang paling penting. Yaitu ketika terjadi damage ya, kecelakaan tadi, tsunami, kebakaran ya di satu titik. Misalnya di tengah laut, siapa yang bertanggung jawab? Nah, maka itu akan jelas dengan menggunakan Incoterms ini. Kalau dia menggunakan CIF, maka titik resiko itu berpindah kepada pihak importir adalah ketika barang tersebut sudah melewati pelabuhan ya, pelabuhan bongkar. Nanti kita lihat ya, ada tabelnya yang menjelaskan titik yang menjadi tanggung jawab. Ya, titik ini maksudnya lokasi ya, lokasi ketika barang tersebut ada di tengah laut, ketika barang tersebut ada di gudang, ketika barang tersebut ada di pelabuhan, ketika barang tersebut ya ada di gudang importir, mana tanggung jawabnya? Siapa yang menanggung apabila terjadi damage, kerusakan? Yang terakhir terkait dengan alokasi biaya. Ya rekan-rekan ya, jelas ya. Ini udah pernah dipelajari belum rekan-rekan tentang Incoterms ini di mata kuliah lain? Saya kira ada juga ya. Mungkin di akuntansi lanjutan atau di mana ya, belajar Incoterms juga ya. Oke. Nah, ini dia rekan-rekan Incoterms yang ada di 11 termin Incoterms yang ada di Incoterms 2020. Ya, kita bisa bagi 2. Yang pertama untuk moda transportasi ya yang bebas. Artinya semua jenis moda transportasi bisa menggunakan Incoterms ini ya. Yaitu XW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP. Apa itu? Ini memang ya nggak perlu dihafalkan. Nanti kalau dibutuhkan kan tinggal lihat di tabel saja ya. Tapi lama-lama hafal. Kalau saya sudah hafal. XW ini kalau barang diterima pembeli di gudang penjual ya. FCA ini free
carrier alongside. Ini kalau di titiknya ada di samping sudah naik ke truk ya kalau tidak salah ya. Nanti kita lihat ya. CPT dengan CIP ini juga hampir sama. Nanti kita lihat ada tabelnya. Ya. Nah, ini khusus untuk moda transportasi laut ya atau kapal. Jadi kalau pakai CIF dia sebenarnya kapal gitu ya, tapi memang ini ada salah kaprah ya. Termasuk di bea cukai juga ini harus diupdate pemahaman ini karena di Incoterms 2020 ya, kalau importer itu menggunakan CIF itu seharusnya hanya lewat laut. Jadi tidak bisa di bandara itu pakai CIF. Karena yang namanya CIF itu otomatis ya dia harus pakai transportasi laut dan juga jenis asuransinya asuransi yang lebih minimum ya. Jadi kalau kita lihat CIF itu seperti itu. Beda dengan lewat bandara. Kalau lewat bandara dia bukan CIF namanya, CIP ya. Dan jenis asuransinya pun dia asuransi yang lebih premium ya, yang lebih full risk. Itu yang membedakan CIP dengan CIF. Tapi memang karena di bea cukai itu dulu ada peraturan Menteri Keuangan yang mengatakan nilai pabean itu CIF sih. Sorry guys. Tadi suaranya ya sinyalnya udah kedengeran lagi ya. Oke, tadi putus. Jadi tadi penting sekali karena kan catat ya, silakan nanti yang mau bertanya. Jadi sebenarnya CIF itu tidak wajib untuk kepabeanan, bebas ya, karena memang kesepakatan ini kan bersifat bebas ya, freedom of trade, freedom of contract. Jadi bea cukai ataupun Kementerian Keuangan negara tidak membatasi harus CIF, harus FOB, tidak, tapi bebas ya. Jadi memang dulu ada kesalahan di peraturan Menteri Keuangan di tahun 2010 mengatakan nilai pabean adalah CIF. Itu salah ya, dan itu sudah direvisi di peraturan Menteri Keuangan yang terbaru di tahun 2022 tidak lagi menggunakan CIF. Jadi itu anggapan yang salah rekan-rekan ya. Walaupun itu pada prakteknya memang masih dilakukan oleh para pelaku perdagangan internasional seolah-olah untuk di keperluan bea cukai harus CIF. Nanti kita bahas tentang nilai pabean mungkin di pertemuan ke-3 atau ke-4 ya. Apa kalau ngopi gitu ya. Oke kan kita lanjut ya. Gimana, bisa dipahami ini? Salah ya. Saya pinter-pinter semua nih. Nah, ini yang diatur di Incoterms 2020 rekan-rekan. Jadi ada pasal-pasal ya. A1, A2, A3, A4, A5 ya. Di satu. Ini kewajiban penjual, ini kewajiban pembeli ya. Nah, lebih gampangnya kita lihat di gambar ini ya. Kita lihat rekan-rekan ya. Nah, ini misalnya kalau X-Walk itu barang bukan ditinggal ya, diserahkan oleh pembeli di gudang dia ya, di sini. Titiknya di sini. Nanti importir mengambilnya sendiri, maka importir harus mengurus ya, mulai dari ya pengiriman ke pelabuhan tujuan ya, biaya kapal ya, asuransi dan sebagainya. Jadi kalau X-Walk ini yang paling minim resiko, kewajiban dan juga tanggung jawab si seller. Sebaliknya kalau X-Walk ini resiko, tanggung jawab dan biaya yang harus dikeluarkan oleh importir menjadi sangat besar ya, sangat besar.
ikhtiar rekan-rekan. Tapi ini kan tergantung kesepakatan ya. Kalau memang kesepakatannya ekspor, ya sudah ya. Memang si eksportir tidak mau ribet gitu ya. Dia udah saya punya barang, yuk ambil sendiri di gudang I gitu ya. Gitu kan kalau pakai I sama you ya, atau pakai ente, ente ya. Ane punya barang, ya ente ambil sendiri ya. Pokoknya ane taunya beres gitu kan. Ane nggak mau tanggung jawab, ada masalah di jalanan ya. You pembeli, ente pembeli harus ambil barang di tempat saya gitu ya. Kira-kira gitu rekan-rekan ya. Nah sebaliknya kalau itu DDP ini ada yang paling ujung ya. Ini kondisi yang berbeda, yang bertolak belakang ya, berkebalikan dengan EXW. Kalau DDP ya, ini saya gedein aja biar jelas ya. Kalau DDP sebaliknya, justru si importir ini yang tahu beres. Saya pokoknya bayar ya, nggak peduli berapa harganya. Saya nggak mau ribet ngurusin macam-macam ya, bea cukai segala macam, karantina apa ribet. Pokoknya barang saya mau terima di depan saya. Ada kerugian, ada resiko, you pembeli penjual tanggung sendiri gitu ya rekan-rekan ya. Kira-kira begitu bahasa ininya, bahasa Betawinya ya. Saya terus terang dari Jakarta jadi logatnya Betawi. Kalau rekan-rekan ini ya logatnya Sunda pasti ya. Kira-kira gitu ya rekan-rekan ya. Ini gambar yang lebih jelas lagi ya. Jadi titik peralihan resiko dapat tergambar dengan jelas di tabel ini. Kita lihat ya. Yang warna hijau ya, ini adalah tanggung jawab dari seller. Yang warna biru ya, ini tanggung jawab dari si buyer ya. Buyer nih saya hilang ini ya. Buyer ya. Buyer atau importir ya. Buyer atau importir. Ya kan ya. Ini tanggung jawab dari buyer. Jelas ya, Mas Reza ya. Ini saya panggil satu-satu nih. Masih ada orangnya nggak nih? Mana Mas Reza nih? Reza hadir ya. Reza Rahardian apa siapa? Reza Hadi Saputra Arkan, Pak. Reza Hadi Saputra. Bukan Reza Rahardian ya. Oke. Jelas ya? Jadi nanti kalau mau kirim-kirim barang jelas ya, harus tahu ya Mas Reza ya. Apa namanya? Incoterms-nya ya. Harus jelas dulu sehingga nanti ketika menjadi importir atau menjadi eksportir ya, memahami konsekuensi hukum kalau terjadi damage ya, terjadi over apa namanya emergency ya, bahasa force major ya, bahasa hukumnya force major, terjadi force major, misalnya tadi kebakaran ya, kapalnya tenggelam ya dan lain-lain, itu akan jelas nanti titik peralihan resiko, tanggung jawab dan biaya yang ditanggung oleh para pihak ya, terutama importir dan eksportir. Ya, kan ya, jelas ya. Tadi di soal tentang CIF ya, ini ya, CIF. CIF ini dia. Ya, kan ya. Jadi dia menanggung, si pihak penjual, seller ya, menanggung sampai dengan ke pelabuhan tujuan, destination port. Jelas ya, kan ya. Saya kira ini. Karena nanti ada sesi kahut ya. Nanti ada kahut lagi kan. Jadi dua kahut. Soalnya beda ya, bukan yang tadi. Nah, ini juga gambar yang sama ya. Tapi ini lebih jelas lagi. Intinya apa rekan-rekan? Intinya tadi ya. Ada 11 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini 11 ya. Yang paling awal adalah XW ya. Ini nggak bisa diterjemahin bahasa Indonesia ya. X-work, mantan kerja. Saya juga nggak ngerti ini kenapa disebut X-work ya. Mantan kerja kalau diterjemahkan. X-work. Pokoknya pahami aja X-work ya. Disingkat XW. Ya. Tapi yang DDP ini kita bisa pahami dari segi bahasanya. DDP, delivery, duty, paid. Artinya dikirim dalam kondisi duty itu bea masuk ya, dan pajak-pajak dalam rangka impor paid
sudah dibayar ya. Rekan-rekan ya. Ini dari mana asal kata X-Work saya juga kurang paham, tapi dipahami secara hukum Incoterms. X-Work ini artinya tadi barang ya diserahkan oleh penjual di gudang si penjual ya. Sehingga si penjual atau seller sama sekali tidak mengeluarkan biaya apapun. Berbeda dengan DDP, sebaliknya si penjual yang menanggung semua risiko biaya dan kewajiban pengurusan dokumen, dan si importir menerima dengan tanpa risiko apapun di gudangnya ya. Ini yang lazim kita kenal dengan door to door service ya. Sebenarnya kita selama ini melakukan DDP ya rekan-rekan ya. Kalau kita beli di Shopee ya, barangnya impor ya, beli di Alibay atau di lain-lain ya, kita sudah menggunakan jasa terminologi DDP. Nanti pajak-pajaknya memang kadang-kadang ditagih belakangan. Ketika sampai di kantor pos, baru kita dihubungi oleh pihak DHL ya, biasanya DHL ya, pakai DHL atau FedEx. Ya, saudara Reza misalnya ya, ada tagihan. Nah ini hati-hati ya, banyak penipuan di sini ya, dan itu sudah sangat masif sekali. Jadi pastikan tagihan itu berasal dari sumber-sumber yang valid ya. Lihat dokumennya ya. Dan jangan sampai ditransfer ke rekening pribadi, harus rekening negara ya. Ini yang banyak kejadian. Saya sering sekali di WhatsApp, di telepon teman, Pak, saya ditagih bea cukai, ternyata palsu. Ya. Alamatnya apa? beacukai.co ya, beacukai.co ya, .id ya, bukan go ya. Jadi harus pastikan itu memang rawan sekali bea cukai ini menjadi sasaran ya, kambing hitam penipuan ya. Jadi orang sangat benci sekali dengan bea cukai, padahal bea cukai itu kan mulia sekali ya, memasukkan uang ke kas negara. Tapi yang banyak penipu-penipu ini, yang oknum-oknum, bukan oknum bea cukai sebenarnya, para penipu-penipu yang mengatasnamakan bea cukai, sehingga masyarakat benci sekali sama bea cukai itu. Ini curhat dikit ya, curcol dikit ya teman-teman ya. Jadi sampai saya lihat di medsos itu, kalau udah bicara bea cukai itu bencinya sampai sebenci itu gitu ya, kadang-kadang bikin sedih gitu ya. Padahal kan hanya bea cukai itu menjalankan kewajiban ya sebagai institusi yang memungut biaya masuk. Biaya masuknya pun masuk ke kas negara ya, digunakan untuk APBN ya kan, bukan untuk memperkaya bea cukai, bukan gitu ya. Itu yang saya ingin sampaikan ke rekan-rekan. Oke, kembali ke materi kita. Tadi ya jelas mengenai Incoterms rekan-rekan ya. Saya kira tabel yang hampir sama ya, dan ini jelas di mana biaya ya dan kewajiban yang ditanggung oleh para pihak ya. Saya kira itu ya. Ini kemudian di slide ini juga dijelaskan masing-masing Incoterms, misalnya FOB ya. Misalnya kalau disepakati FOB ya, cara penulisannya FOB ditambah dengan pelabuhan yang pelabuhan pengiriman. Jadi kalau ditulis FOB Kyoto misalnya, FOB Kyoto ya, Kyoto. Berarti artinya barang tersebut dikirim sampai ke pelabuhan pelabuhan apa? Pelabuhan muat ya, pelabuhan muat di negara Jepang, yaitu di pelabuhan Kyoto misalnya ya. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi di pelabuhan pengiriman ya, pelabuhan muat ya. Itu ya rekan-rekan ya. Beda kalau CFR. Nah, kalau CFR maka malah menyebutkan pelabuhan tujuan. Nah, ini pun harus hati-hati ya, cara menuliskannya ini sudah ada rule-nya. Sudah ada ketentuannya ya. Jadi kalau menggunakan CFR dilanjutkan dengan ditulis pelabuhan tujuan. Misalnya CFR, misalnya kita sebagai eksportir ya, tujuannya kemana? Ke Jepang, maka CFR ya Kyoto ya misalnya ya, atau Tokyo ya, CFR Tokyo Port gitu ya. Jangan CFR ya Tanjung Priuk. Nah, itu salah gitu ya. Berarti kita tidak paham tentang Incoterms, dan ini bisa menimbulkan ya sengketa ya, dan juga bisa menimbulkan nanti sanksi ya kalau kaitan dengan bea cukai, karena akan ditolak dokumen pemberitahuannya, dikoreksi, ditambahkan dengan biaya masuk dan denda yang lebih besar. Rekan-rekan ya.
Ini nanti akan saya upload ya. Atau kalaupun Text Center mau mengupload di Text Center juga boleh ya. Nanti filenya bisa saya kirim ya biar ini lebih bermanfaat. Saya kira itu rekan-rekan ya. Ini dibaca aja penjelasan masing-masing Incoterms ya, mulai dari FOB, CFR, kemudian CIF ya. Nah, berikutnya kita masuk ke jenis-jenis pembayaran. Ini tadi ada di soal juga. Secara umum dibagi dua, yaitu LC dan non-LC ya. LC ini tadi di soal ada ya, yang disebut dengan red clause LC apabila dibayar di muka ya. Artinya barangnya belum datang, tapi sudah bisa dicairkan. Tadi ada di soal keluar ya, karena kan saya lihat sebagian besar sudah benar menjawabnya, berarti sudah baca duluan. Ini luar biasa ya. Saya kira ini ya. Kemudian yang sebaliknya ada usance LC, di mana usance LC ini disebut juga pola pembayaran berjangka, artinya pembayarannya, pencairan dananya apabila ada acceptance ya, acceptance ini adalah semacam konfirmasi bahwa dokumen-dokumen persyaratan sudah dipenuhi. Misalnya sudah ada bill of lading ya, sudah ada delivery order ya, atau sudah ada dokumen-dokumen lain ya yang disepakati sebagai syarat untuk mencairkan LC. Apa sih LC itu? LC itu tidak lain dari jaminan ya. Jaminan atas pembayaran yang dikeluarkan oleh bank. Jadi nanti prosesnya seperti ini kita lihat ya. Jadi peran perbankan di sini sangat vital sekali dalam pembukaan LC ya. LC sendiri diatur di hukum internasional yang dikeluarkan oleh ICC ya, International Chambers of Commerce, dalam publikasinya yang berjudul Uniform Custom and Practice for Documentary Credit number 600 tahun 2007, yaitu sebagai janji membayar ya atau jaminan dari bank ya kepada siapa? Kepada eksportir yang mengirimkan uang dan membutuhkan dana ya. Di dalam LC itu disebutkan ya syarat-syaratnya itu ya. Baik syarat fisik maupun syarat dokumen. Kira-kira itu rekan-rekan, ini prosesnya. Yang pertama ya tentunya dari pihak importir ya atau buyer di sini ya. Dari pihak buyer atau importir yang pertama kali dia harus membuat aplikasi ya. Membuat aplikasi, ini saya gedein ya, kecil sekali kok ini ya. Membuat aplikasi atau permohonan kepada bank ya, karena kan nanti bank si pembeli ini akan menghubungi pihak rekanan ya di luar negeri, bank rekanannya atau seller bank ya untuk melakukan reimburse ya. Reimburse ini pencairan ya yang saling menjamin, itu seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi ada berbagai pihak di sini yang terlibat, nanti rekan-rekan silakan pelajari saja ya. Nah, ini jenis-jenis LC tadi yang red clause LC yang ada di soal, yaitu memperkenankan eksportir menarik atau menguangkan, mencairkan dana sebelum pengapalan ya rekan-rekan ya. Ini tidak aman tentunya, terutama untuk pihak pembeli ya rekan-rekan ya. Tapi ini kan nanti tergantung dari kesepakatan ya, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya, tentunya juga nanti terkait dengan biaya ya, biaya perbankan administrasi dari masing-masing jenis LC ini rekan-rekan ya. Ini dia bentuk LC ya, red clause LC. Di sini kita lihat ya berupa klausul-klausul yang dikeluarkan oleh bank ya rekan-rekan. Jadi di sini dapat cair ya, di mana negotiating bank artinya bank yang akan memerintahkan pencairan ya, dia akan mencairkan dananya kepada eksportir ya dengan syarat di sini ya ada tagihan ya. Jadi cukup dengan tagihan saja atau invoice tadi ya sudah bisa dicairkan.
Sorry ini. Oke, sudah bagus lagi. Oke, rekan-rekan, saya lanjut. Lanjut ya. Saya kira ini jenis-jenis LC, saya akan cepat saja. Nah, rekan-rekan bisa baca ya macam-macam. Ada tadi red clause, ada set LC. Beda dengan red clause, set LC ini tadi dapat dicairkan ya sepanjang telah memenuhi syarat. Ya, syaratnya apa? Syaratnya ada dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, gitu ya. Itu ya disebut dengan set LC ya. Jadi dokumennya apa? Dokumennya tentunya berupa terutama BL ya yang paling yang paling dijadikan ya, yang paling dijadikan pegangan adalah BL, karena BL tadi merupakan bukti tanda terima barang sudah sampai di lokasi tujuan, di pelabuhan tujuan, ya kan ya. Usen LC ini sebaliknya, dia disebut juga tadi LC yang berjangka gitu ya, artinya bisa dibayar pada saat jatuh tempo ya, rekan-rekan ya. Oke, saya kira ini rekan-rekan bisa pahami ya macam-macam LC ya, dan juga mekanisme yang non LC ya. Yang non LC ini jadi tidak menggunakan LC, dapat menggunakan transfer secara langsung, baik transfer di depan ya, cash in advance ini kita pahami tadi, membayar di depan ya, kemudian atau cash tunai ya, open account ya. Sebaliknya open account ini ya membayar di belakang ya, artinya ngutang ya. Bayar tapi nyicil gitu ya, BTN. Atau consignment. Nah, consignment ini sebenarnya tidak terjadi transaksi jual beli, tapi dia lebih kepada barang titipan ya, di mana si penjual menitipkan barangnya ke agen penjual, baru nanti sesudah laku di negara tujuan baru dilakukan pengiriman barang ya, rekan-rekan ya. Nah, ini collection tadi yang muncul di soal juga ya, yaitu jenis pembayaran menggunakan jasa perbankan ya, di mana pencairannya itu apabila sudah ada dokumen ya, baik dokumen against payment ataupun dokumen against acceptance ya, kan ya. Ini dibaca aja ya. Cash in advance tadi bayar di muka tentunya merugikan pihak buyer ya, di sini resikonya paling tinggi dan tidak menguntungkan buat si buyer. Sebaliknya untuk si seller, dia akan lebih diuntungkan dengan kondisi cash in advance ya. Sebaliknya open account ya, buyer akan menanggung banyak keuntungan karena dia langsung mendapatkan barang tanpa perlu mengeluarkan pembayaran terlebih dahulu. Sebaliknya seller akan sangat berisiko karena dia tidak mendapatkan jaminan pembayaran padahal barangnya sudah dikirimkan ya. Memang yang paling aman, yang paling menjamin ya pembayaran dan pengiriman barang tadi adalah dengan mekanisme LC ya. Nah, ini konsinyasi ya, tadi saya jelaskan, karena kan juga sudah paham. Ini yang tadi sebenarnya hanyalah barang titipan ya, yang nanti ketika sudah laku baru dibayar ketika barang sudah terjual. Ini yang menggunakan wesel inkaso dari keluar di soal juga ya, collection, di mana bank dalam proses penagihan ya terlibat ya untuk menjamin pembayaran. Saya kira itu ya, jenis-jenis collection tadi juga keluar di soal ya, silakan dibaca. Nah, ini terakhir dokumen-dokumen perdagangan internasional, nanti rekan-rekan juga harus paham ini, jangan sampai salah. Yang paling penting ini cargo manifest ya. Ini dokumen pelayaran yang menjadi pemberitahuan pabean, harus wajib diberitahukan kepada bea cukai, yaitu daftar barang-barang yang ada di dalam kapal ya. Sekarang menggunakan aplikasi CESA ya, aplikasi online, nanti oleh bea cukai dokumen ini diberi kode BC11 ya. Jadi BC11 itu adalah cargo manifest. Ini dia bentuknya ya, jadi sebuah tabel kolom-kolom isian yang menunjukkan identitas dari barang seperti pihak
pengirimnya siapa, dikirim ke siapa, ya, jenis barangnya apa, ya. Misalnya ini kita lihat jenis barangnya apa, polyethylene stretch film, ya. Jadi berbentuk film, ya, bukan film bioskop, bukan, maksudnya film itu semacam plastik gitu ya, plastik yang terbuat dari polyethylene stretch, ya. Itu rekan-rekan ya. Beratnya berapa? Beratnya 16.000 kg, dimensinya 25 meter kubik, ya. Kemudian juga di sini tercantum, bisa saja tercantum biaya pengiriman, ya. Biaya pengiriman. Karena ini memang dikeluarkan oleh pengirim atau pelayaran. Ya, rekan-rekan ya, jelas ya. Nah, ini kalau lewat udara disebut juga airway bill, ya. AWB, airway bill, hampir sama, ya. Ini sama ya. Airway bill juga bisa seperti ini, ya. Sorry, bukan airway bill, cargo manifest. Nanti airway bill itu kalau dia bill of lading-nya, ya. Bill of lading-nya disebut airway bill, ya. Tapi bentuk manifestnya sama dengan manifest di laut, ya. Nah, ini kalau sudah jadi dokumen kepabeanan, karena manifest tadi harus wajib diberitahukan. Kalau tidak diberitahukan maka dia terkena sanksi, ya, berupa sanksi administrasi, ya, sebesar 10 juta, ya, sampai dengan 100 bahkan 200 juta, 250 juta, ya. Bisa juga terkena pidana, ya, kalau ada unsur kesengajaan, ya. Jadi pengangkut kapal ataupun pesawat wajib memberitahukan muatannya dalam bentuk dokumen manifest, ya, ke bea cukai. Nanti mendapatkan nomor, yaitu disebut dengan dokumen BC11. Ya, rekan-rekan ya. Ini contohnya BC11. Rekan bisa lihat. Nah, ini BL. BL ini diatur dalam hukum internasional, yaitu Hedge Rule, Visby Rule, Hamburg Rule, Rotterdam Rule, tergantung kesepakatan, ya, pihak yang mengeluarkan Bill of Lading ini. Di dalam hukum nasional kemarin kita sudah belajar juga di hukum bisnis, ya, kelasnya Mas Stefan dan kawan-kawan. Kita belajar tentang KUHD, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang juga mengatur tentang Bill of Lading. Ya, rekan-rekan ya. Apa itu Bill of Lading? Yaitu surat, ya, yang menunjukkan identitas, ya, pemilik, ya, telah menerima barang-barang, ya. Ini di pasal 506A Undang-Undang Kitab Hukum Dagang KUHD. Diatur juga di Hamburg Rules, ya. Hamburg Rules ini tahun 1978, artikel 1, pasal 1 mengatakan bahwa Bill of Lading dokumen yang membuktikan perjanjian pengangkutan, ya, dan pelaksanaan pemuatan barang serta menyerahkan dengan cara dokumen itu, ya. Intinya apa? Intinya ini. Bill of Lading itu ada tiga data atau ketentuan di dalamnya. Pertama terkait dengan barang, itu shipping mark, kuantitinya, ya, description-nya, keterangan tentang barang tersebut bahaya atau tidak. Kemudian para pihaknya, relating to party, nama shipper, consignee, ya, pengangkut harus ada di sini, termasuk ditandatangani juga oleh pihak pengangkut, dan hal-hal lain seperti nama kapal, ya, pelabuhan tujuan, ya, kemudian nomor originalnya, maksudnya berapa salinan dari Bill of Lading ini akan dikirimkan, ya, term of contract, dan tempat dikeluarkannya Bill of Lading, ya, rekan-rekan ya. Jadi ini yang relating to party dia ada di atas, ya, di kolom atas. Relating to good dia ada di tengah, dan klausul-klausul lainnya dia ada di bawah, rekan-rekan. Nah, fungsinya ini, ya, dokumen of receipt sebagai bukti telah menerima barang, dokumen of title sebagai bukti kepemilikan, dan contract of carriage tadi ada di mana? Ada di Hedge Rule, ya, 1978 artikel 1 pasal 1 Hedge Rule, dan juga ada di KUHD, ya, pasal berapa? Pasal 506A Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jenis-jenis BL, ya, ini nanti keluar juga. Yang paling penting ini, ya, ada 2 jenis BL, yaitu Master BL dan Host BL. Master BL dikeluarkan oleh pelayaran secara langsung,
ya, disebut juga Ocean BL, sedangkan Host BL dikeluarkan oleh agen atau freight forwarder, ya, atau perusahaan ekspedisi. Biasanya Master BL ini masih berisi, ya, nama-nama pihak yang belum sebenarnya, karena memang tidak dimunculkan para pembeli dan para pihak yang sebenarnya, yaitu importir dan eksportir di dalam Master BL. Kenapa? Untuk menjaga rahasia, ya, dagang, ya, rahasia dagang. Karena kalau dimunculkan kadang-kadang, ya, menjadi terbukanya, ya, persaingan untuk mendapatkan pelanggan, ya, sehingga bisa merugikan terutama pihak freight forwarder. Saya kira itu rekan-rekan, ya. Jadi jenis BL juga banyak, ya. Nanti dibaca aja, ya. Oke, ini BL to order. Makanya kita lihat BL itu sering tidak menyantumkan secara tidak mencantumkan secara nyata, ya, siapa pihak, ya, tadi, ya. Tujuannya apa tadi? Memang ada rahasia dagang di situ, ya. Sehingga pihak tersebut tidak dimunculkan di dalam BL, ya, disebut sebagai BL to order, ya. Biasanya tertulis to order bank, ya. To order bank, karena di sini menggunakan fasilitas LC biasanya, kan, ya, sehingga bank yang berkepentingan, ya, untuk dimunculkan namanya, sedangkan para pihaknya nanti belum muncul, baru dia muncul belakangan di Host BL, ya, rekan-rekan, ya. Nah, ini True BL yang tadi keluar di soal, yaitu BL terusan, ya, artinya memuat, ya, rute, ya, dari mulai pelabuhan muat sampai dengan pelabuhan tujuan, ya, rekan-rekan, ya. Ini True BL, ya. Jadi untuk pengangkutan barang dari pelabuhan muat sampai dengan pelabuhan tujuan, namun, ya, pelabuhan tujuan tidak disinggahi kapal, artinya dia harus melakukan transshipment. Nah, maka dia menggunakan True BL. Ya, rekan-rekan, ya, ini skemanya, ya, misalnya dari Bandung ke Frankfurt di Jerman, ya, maka dia menggunakan, ya, True BL dengan 3 moda transportasi, ya. Pertama melalui darat, yaitu dikirim pakai truk ke mana? Ya, dari Bandung ke Jakarta, ya. Di Jakarta Pelabuhan Tanjung Priuk, ya, tempat saya kerja, ya, saya di Tanjung Priuk ini, karena kan, ya, boleh mampir kalau mau ngelihat, ya, kapal. Dikirim pakai moda transportasi kapal laut sampai ke Hamburg, ya. Di Hamburg dia kembali lagi pakai truk, ya. Jadi ini semuanya di cover dalam satu dokumen yang disebut dengan True BL, ya, rekan-rekan, ya. Oke, ini jenis BL berikutnya surrender atau telex, artinya di sini surrender ini, ya, di mana BL tersebut apa sih di sini? Berupa pesan yang disampaikan oleh shipping atau agen ke pelabuhan asal kepada kantor cabang mereka di pelabuhan tujuan yang berisi informasi bahwa shipper sudah menyerahkan asli. Jadi surrender BL ini seperti salinan, ya, salinan ataupun konfirmasi, ya, bahwa sudah diterbitkan BL, ya, walaupun BL aslinya ada, tapi dikirim yang namanya telex release yang disebut juga dengan surrender BL. Kira-kira seperti itu, ya. Ini airwheel bill tadi apabila melalui pelabuhan udara, ya. Saya kira itu, ya, rekan-rekan, ini dibaca aja. Jenis-jenis BL banyak sekali. Saya tidak bisa jelaskan karena keterbatasan waktu. Nah, ini kalau melalui kantor pos, ya, disebut dengan CN 38. Jadi ini merupakan, ya, dokumen yang dikeluarkan oleh penyelenggara pos, misalnya kantor pos, ya, ataupun DHL, FedEx, ya, juga disebut sebagai penyelenggara pos. Dia menyampaikan dokumen manifest yang disebut dengan CN 38, gitu, ya, level secondary atas barang kiriman pos dari luar negeri, ya. Jadi CN 38 ini merupakan daftar penyerahan pos udara dalam perhubungan luar negeri, kedudukannya sama dengan Master Airwheel Bill atau MBL, gitu, ya. Dokumen turunannya
ya disebut dengan dispatch note dalam kargo konsolidasi. Kedudukan dispatch note ini sama halnya dengan house IOL bill ya atau house BL, rekan-rekan ya. Jadi ini perlu dipahami yang disebut dengan dokumen penyelenggara pos ya. Nah ini invoice ya, tadi keluar juga di soal. Jadi tujuannya apa invoice ini? Bukan bukti pengiriman barang ya ataupun tanda terima barang. Invoice ini adalah perwujudan transaksi jual beli ya. Jadi dia berfungsi sebagai transaksi jual beli atau sebagai tagihan ya. Jadi saya sampaikan tambahan, jadi dia berfungsi sebagai tagihan ya. Tagihan harga ya, tagihan harga barang, semacam faktur gitu ya. Atau faktur ya. Jadi bisa disepadankan dengan faktur ya, invoice ini. Ya rekan-rekan ya. Packing list daftar barang-barang ya. Jadi yang dikeluarkan oleh pihak supplier ya atau pihak eksportir di negara asal ya. Nah, ini polis asuransi ya rekan-rekan. Ini contoh bukti pengiriman transfer atau TT. Ini contoh penggunaan transfer melalui vessel ya. Ini contoh letter of credit seperti ini ya. Jadi hanya selembar kertas dengan kode-kode ya. Letter of credit tersebut tentunya untuk meneliti keabsahannya harus di cross check ke pihak yang menerbitkan. Nah, ini certificate of origin, nanti kita akan bahas secara khusus tentang FTA ya, tentang FTA mungkin di pertemuan berikutnya. Di mana certificate of origin ini sangat penting sekali ya untuk fasilitas FTA atau free trade agreement untuk membuktikan keasalan barang. Jadi tujuannya apa? Certificate of origin membuktikan keasalan barang. Jadi dia seperti pasportnya barang ya. Seperti apa? Seperti pasportnya barang. Kalau manusia punya paspor, maka barang mempunyai certificate of origin untuk menjelaskan kewarganegaraannya. Apakah dia berasal dari Cina, berasal dari Malaysia, atau berasal dari Afrika, dicantumkan di mana? Di certificate of origin. Jelas ya rekan-rekan ya? Kalau tidak jelas silakan ditanya. Oh, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mau share Kahoot ya terakhir ya. Sebelum kita tutup, saya mau share Kahoot. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, saya coba Kahoot ya, rekan-rekan ya. Oke. Ini saya jadi jago Kahoot nih. Untuk pertemuan berikutnya jelas ya. Nanti silahkan rekan-rekan silahkan. Ini ada Kahoot lagi. Silahkan join. Sebelum kita tutup, saya ingin mengetes seberapa dalam pemahaman rekan-rekan. Oke. Sudah berapa orang? 14.
Sudah berapa orang? 14 ya. Kita tunggu dulu ya. Total ada 20 ya. 20 ya sama saya. Ya 21. Oke, saya kira cukup ya. Kita mulai. Ada berapa orang nih? 15. Oh, ada lagi masuk. Gimana? Sudah semua? Ada yang kesulitan? Oke, kalau sudah semua kita mulai ya. 15. Kita mulai ya. Siap? Oke, kita mulai. 1. Ini sebenarnya buat pretest tadi, saya kebalik ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, luar biasa ya. Mayoritas benar ya. Oke. Berikutnya. Rama memimpin. Oke, yes. Jadi bill of lading ini tidak hanya sebagai dokumen pengiriman ya, tapi dia juga sebagai dokumen ke
kepemilikan barang ya, document of title ya. Tadi ya masih ada yang belum memperhatikan sepertinya tadi. Ya masih ada 7 yang salah ya. Jadi document of title ya, back bill of lading itu dokumen kepemilikan barang. Oke ya, next ya. Oke, Rama masih memimpin ya. Kita lanjutkan. Oke, luar biasa. Ya, tidak ada yang salah. Semuanya benar ya. Berarti ini paham semua tentang LC ya. Pakar-pakar LC semua nih. Luar biasa. Oke, Rama masih memimpin dengan perolehan 2.903 ya. Disusul Agni dan Vika. Kita lanjut ya. Sidki has the highest answer streak. Wah, Sidki juga ya. Highest answer streak, paling cepat ya. Oke. Ayo, jangan sampai salah ini. Apakah masih ada yang salah? Waduh, masih ada yang salah ternyata ya. Incoterms yang berlaku saat ini adalah Incoterms berapa? Incoterms 2020 ya. Oke. Si Rama, Agnia, Alisa ya. Cahaya the highest climber. Wah, ya. Cahaya sedang mendaki ya. Oke, kita lanjut ya. Ayo. Kita lihat 18 yang benar. Oke, 1 yang salah. Ini yang salah ini karena kepencet aja kayaknya ya. Oke. Rama masih memimpin dengan skor 4.863 ya. Susul Agnia dan Alicia, Vika dan Vivi. Oke, lanjut. Yo. Oke, sebagian besar benar, ada 2 yang masih salah ya. Jadi kata kuncinya di pernyataan kedua ya, dokumen manifest berisi keterangan muatan kapal dalam perdagangan internasional itu benar. Tapi ini yang salah, tidak harus diberitahukan ke bea cukai. Kalau dia perdagangan internasional, ekspor impor, dia harus diberitahukan ke bea cukai. Kecuali dia bukan perdagangan internasional, bukan ekspor impor, hanya domestik ya, misalnya kapal dari Sumatera ke Jawa ya, tidak mengangkut barang impor maupun barang ekspor, maka tidak ada kewajiban untuk memberitahukan manifest kepada bea cukai. Itu ya rekan-rekan ya. Tapi kalau dia perdagangan internasional, artinya ekspor impor, wajib harus memberitahukan manifest ke bea cukai. Ini masih ada 2 yang keliru. Rama masih memimpin. Waduh, Rama tersalip. Kok hilang Rama nih? Mana nih? Ya, langsung hilang nih Rama ini ya. Mungkin sinyalnya tadi ya. Sinyalnya putus. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini masih 5 yang benar. Yang benar 5 ya. Ini rekan-rekan ya, keliru ini ya. Open account itu apa open account? Open account itu kan ngutang gitu ya. Ngutang ya. Dalam metode pembayaran open account, open account ya. Pembeli memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan penjual. Salah ya.
Jadi open account itu pembeli yang paling rendah risikonya, ya kan? Open account itu kan utang gitu ya, bayar di belakang. Ya, bayarnya belakangan. Dia barangnya dikirim, ya. Si pembeli barangnya sudah dapat tapi dia belum bayar, maka risiko dia lebih rendah. Ya, justru risiko yang lebih tinggi ditanggung oleh siapa? Penjual. Benar kan? Nah, ya. Ini banyak yang keliru ya. Nah, sebaliknya kalau cash in advance ya atau bayar di muka, maka risiko terbesar ada di pembeli ya. Ini masih banyak yang keliru ini ya. Sebagian besar keliru ini. Cuma 5 yang benar ya. Siapakah 5 orang itu? Nanti saya cek ya. Yang jelas Stefan memimpin ya. Yang lainnya kesalip sama Stefan. Oke ya. Rama muncul lagi nih ya. Kita lanjut ya. Wow. Ini hampir benar semua. Padahal ini sulit sebenarnya ya. Dalam CFR, penjual bertanggung jawab atas biaya pengangkutan sampai barang tiba di pelabuhan tujuan. Ya, ini kok bisa benar semua ini ya, luar biasa ini. Ya. Padahal ini saya kira soal yang sulit ya, karena harus mengetahui tadi 11 Incoterms ya, dari 1 dari 11 Incoterms. Oke. Jadi kalau CFR di sini kata kuncinya ada F ya. F ini freight ya. Freight itu artinya biaya angkut ya, ongkir. Ya, ongkir sampai ke pelabuhan tujuan. Ya, jadi kalau kita membuka sales kontrak dengan kondisi CFR, artinya si penjual ataupun si pembeli dapat memastikan barang tersebut sampai di pelabuhan tujuan dan biayanya sudah include di dalam harga barang. Intinya itu ya rekan-rekan ya. Jelas ya. Stefan masih memimpin, Rama di kedua dan Dela di ketiga, di tingkat ketiga. Oke, nah ini tadi yang keluar juga ya. Tadi saya kasih spill udah. Apakah ada yang memperhatikan tentang Red Clause LC? Oke, masih banyak yang salah ya. Ada 8 ya, hampir 50-50 ini yang salah ya. Padahal tadi sudah saya kasih spill ya. Red Clause LC ini artinya eksportir ya atau penjual ya menerima pembayaran sebelum barang dikirim. Ya, beda dengan usance LC. Sebaliknya usance LC ya pembayarannya belakangan ya apabila sudah jatuh tempo ya. Jelas ya. Terakhir Cahya naik lagi. Wah, luar biasa. Stefan tersalip ini ya. Gara-gara Red Clause LC ini ya. Stefan ya. Oke, terakhir ini nomor 10. Nah, ini ya. Certificate of Origin ya. Jangan sampai ada yang salah ini. Waduh, masih ada yang salah juga ya. Padahal tadi sudah saya jelaskan Certificate of Origin itu adalah paspornya barang. Untuk menjelaskan apa kewarganegaraan ya. Kewarganegaraan itu maksudnya asal barang itu apakah dari Cina, dari Hong Kong, ya, dari Malaysia, dari Afrika itu dicantumkan di mana? Di Certificate of Origin. Oke, tapi sebagian besar sudah benar, mungkin yang salah karena koneksi internetnya saja yang sedang bermasalah. Kita lihat siapa yang paling tinggi. Di tempat ketiga, Stefan ya. Stefan tempat 3, nomor 2 Dela, nomor 1 Teng Neng Neng. Siapa nih? Vika ya. Oke. Luar biasa. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Ada rekan-rekan ya yang sudah aktif ya dalam sesi kuliah ini, walaupun tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan.
materi ya. Kalau tidak ada nanti di komen aja di YouTube. Saya akan upload di YouTube saya ya. Tapi tadi kalau mau diupload di Tech Center juga boleh ya. Ini saya sudah punya rekamannya karena kalau pakai MS Team ini otomatis terekam ya, dan rekamannya bisa kita share baik di YouTube saya maupun di YouTube Tech Center. Nanti untuk berikutnya rekan-rekan siapkan kelompok ya, berarti 6 kelompok, satu kelompok 5 atau 6 orang. Kemudian siapkan presentasi ya. Bikin sendiri ya presentasinya atau bisa mengambil dari saya ya, tapi jangan sama persis ya. Karena kan harus bisa mengembangkan sendiri. Temanya sudah tahu tentunya sesuai dengan yang kemarin saya share di Google Drive ya. Kemudian rekan-rekan yang tidak presentasi membuat pertanyaan gitu ya. Nah, nanti di live streaming via Tech Center. Itu ya, jelas ya, Kak Brigitta. Nanti Kak Adriani, ya, Kak Vivi ya yang biasa ya. Nanti tolong dibantu ya. Saya lihat sudah mahir kemarin di kelas hukum bisnis. Baik, saya kira cukup ya, karena sudah jam 10 juga. Alhamdulillah kita selesaikan pertemuan ini. Sampai jumpa lagi minggu depan di waktu dan jam yang sama ya, Rabu pagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, biasanya saya pakai pantun nih, belum nyiapin nih. Nah, tahun next saja kita pakai pantun-pantunnya. Jadi yang presenter jangan lupa pakai pantun juga ya, biar seru ya. Jadi tugasnya tidak hanya presentasi tapi juga membuka dan menutup dengan pantun gitu ya. Terima kasih. Izin. Silakan yang mau live. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Nanti kalau ada pertanyaan lewat itu aja, lewat YouTube aja ya. Jangan lupa di subscribe juga. Baik Pak. Oke. Terima kasih, Pak.